Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update kembali untuk stok di Harjuna Motor ya. Tuh, ada kupu-kupu datang ya. Di sini kita ready kembali satu unit mobil yang sangat gagah ya ini ya. Ini kelasnya Pajero Fortuner. Kalau dari Ford kita ada Ford Everest. Jadi mereka sekelas ya. Pajero, Fortuner, kalau dari Toyota dan Mitsubishi, sementara dari Ford ada Everest. Kalau versi yang double cabinnya atau yang pickupnya ada Ford Ranger namanya ya, yang cukup populer juga di Indonesia dan banyak digunakan untuk tambang ya. Kalau yang double cabinnya. Nah di sini kita ready Ford Everest yang mobil penumpang. Jadi ini ada 3 baris ya, mobilnya besar dengan diesel, mesinnya 2500 cc, Duratorq, turbo, diesel, intercooler, dan turbonya sudah teknologinya VGT VNT ya, sama seperti Pajero dan Fortuner yang keluaran akhir ya. Jadi teknologinya juga sudah modern, mesinnya juga sudah common rail TDCI atau turbo diesel common rail injection. Beda dengan yang Ford Everest atau Ford Ranger yang masih mesin TDI ya, 2007 ke bawah. Itu masih TDI, jadi belum common rail sama teknologinya belum semodern ini. Nah ini untuk fascia depannya kita lihat ya, mobil ini sangat gagah, fascia depannya sangat maskulin, bentuknya kotak-kotak ya. Dan untuk fascia depannya ini masih mulus mobilnya, kap mesinnya catnya juga masih kinyis-kinyis, catnya kinyis-kinyis ya, kayak ori kalau ini catnya kinyis-kinyis, nggak ada yang beladus. Bempernya juga mulus, tidak ada yang baret. Dan ini ada over fender di sebelah sini berwarna silver, jadi biar nggak mati ya warnanya ya. Kalau yang lama kan ada warnanya dual tone ya, yang bagian bawahnya ada aksen silvernya. Kalau yang model ini udah nggak ada lagi. Dan ini untuk tampilan di sebelah kanannya menggunakan ban yang cukup tebal profilnya. Untuk yang depan Yokohama Geolandar, bannya ban HT ya, bukan ban AT, dan masih tebal juga. Kita lihat juga dari kolongnya sangat bersih ya, bersih mulus. Nomor rangka juga masih utuh ya semuanya, karena mobil ini bukan bekas tambang insya Allah dari penampilannya. Catnya juga masih kinyis-kinyis di sebelah kanan, kayak ori, sepertinya ori ini catnya, masih kulit jeruk semua juga. Kemudian ini untuk ban belakangnya menggunakan ban AT ya kalau yang belakang, jadi kembangannya lebih kotak-kotak. Jadi cocok karena ini mobilnya bukan 4x4 tapi 4x2 penggerak belakang, sehingga untuk belakang jika di jalan berlumpur nanti gripnya lebih bagus karena sudah pakai ban AT. Kalau yang depan ban HT ya, hill terrain untuk di jalan raya itu. Kemudian ini untuk tampilan di sebelah kanannya ada tempat pengisian untuk solarnya. Jadi ini isi biosolar masih aman mobilnya, yang penting kita rajin ganti untuk filter solarnya. Kemudian di bagian atas ada topinya ya, spoiler, yang di generasi atau model setelah ini 2009 malah hilang ya. Jadi istilahnya Everest gundul kalau yang 2008 ke atas. Di atas juga sudah ada roof rail, kita bisa pasang roof rack, dan masih ada antena ini ya, antena jadul, belum shark fin modelnya memang. Dan untuk spionnya juga sudah model yang gede untuk yang generasi 2007 ke atas, dan ada sein LED di sini titik-titik. Modelnya ganteng untuk spionnya. Kemudian ini untuk kacanya juga masih mulus ya, masih ori sealernya, masih ori semua ini. Wipernya juga masih baru, jadi siap pakai untuk mudik insya Allah. Dan gak ada bekas tabrak, masih ori semua tulangan-tulangannya. Ada emblem TDCI mesinnya Everest ini ya. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah belakang. Nah di belakang ini masih menggunakan model ban serep konde ya, dan serepnya juga masih cukup tebal. Serepnya menggunakan Yokohama Geolandar. Untuk ukuran velgnya sama ya seperti yang terpasang, serepnya seperti yang terpasang di mobil ini. Jadi kelima velgnya sama. Ukuran bannya 265/70 R16. Ini untuk serepnya bannya menggunakan ban HT juga ya, yang untuk di jalan raya, jadi nggak terlalu berisik. Nah ini untuk di bagian sebelah belakangnya juga masih mulus, sudah ada sensor parkirnya 4 ya di sini. Jadi untuk mundur nanti insya Allah aman, dan sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Sudah ditambah kamera mundur. Untuk mobil ini platnya plat AD ya,
plat AD, dan pajaknya masih panjang bulan 8, platnya juga masih panjang sampai 2028. Di belakang sudah ada rear wiper juga, ngumpet di sini ya, jadinya rapi, tutupan ban serep, dan ada rear defogger juga. Kemudian ini ada high mounted stop lamp, bukan sih, ini stop lamp di spoiler ya, dia nggak high mounted tapi ditempel di spoilernya. Dan untuk belakangnya juga masih mulus, lampunya yang ini masih full sampai atas ya, berbeda dengan generasi yang setelah ini cuma sampai segini. Tapi ya selera sih, kalau saya lebih seneng yang kotak sampai ke atas. Kalau yang sekarang kan sedikit membulat ya, dan cuma nggak sampai ujung ke ujung. Tapi kalau ini menurut saya proporsinya malah lebih pas untuk lampunya. Untuk lampu mundurnya ada di bawah ya. Oke, knalpotnya ada di sisi kiri. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri mobilnya, sama yang di sebelah dengan sebelah kanan ya, sini juga masih mulus, catnya ini seperti original ya. Hanya ada mungkin sol di sini sedikit ada spet, tapi masih kinyis-kinyis, nggak kelihatan, masih aman ya semuanya ya, nggak ada bekas laka berat. Kita buka untuk pintu belakangnya bukanya seperti ini ya. Nah, ini pintu belakangnya besar, membukanya ke samping. Kemudian sealer-sealernya semua masih original. Mobilnya seger banget ya untuk tahun segitu kategorinya, karena ini mobil kerja, termasuk masih istimewa. Nah, ini untuk belakangnya, ini kalau dibuka bisa dikunci ya sebelah sini, di locknya. Saya lupa cara ngeloknya, harusnya tinggal didorong. Nah, didorong aja. Oke, sip, tinggal didorong sedikit aja caranya ngelok. Ini tulangan-tulangan juga masih aman, nggak ada bekas tabrak. Lasnya masih bawaan pabrik semuanya, dan bagasinya ini ya nggak terlalu lebar tapi masih lumayan, dan ada 3 baris. Jok paling belakangnya memang belum ada headrestnya dan dingklik ya modelnya ya, karena di sini lantainya tinggi floornya. Kemudian untuk AC nya juga depan, tengah ada, dan sampai belakang mendapatkan kisi AC, jadi bagian belakang tidak terzolimi ya. Dan seat beltnya juga di belakang sudah 3 titik, tapi ini di belakang cocoknya buat anak kecil sih, orang dewasa muat cuma kurang nyaman. Oke, kita lihat dari kolongnya. Nah, mobil ini kolongnya juga masih bersih ya, nggak ada karat keropos karena pemakaian kota-kota, semuanya masih original. Gardannya juga nggak ada rembes-rembes, masih kering. Knalpot di sebelah kiri ini juga nggak ada oli, asapnya normal. Bannya ban AT yang belakang ya, kalau belakang masih menggunakan terdaun memang. Nah, ini udah terkunci ya. Kalau untuk unlock kita geser ke sini, nah klek ya, bisa dia tertutup, tutupnya juga gampang, nggak didorong. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk fascia sebelah, tampilan sebelah kirinya mulus sekali. Catnya kalau menurut saya insya Allah original sih ini. Kulit jeruknya tuh seperti bawaan pabrik ya, dan masih kinyis-kinyis, nggak ada bladusnya. Jadi mobil ini seger banget. Kita cari Ford Everest atau Ranger tahun segini yang bodinya seperti ini jarang banget sih. Rata-rata kan ya namanya mobil capek ya, walaupun ini juga kilometer udah 200.000, tapi kondisinya masih istimewa untuk bodi-bodinya. Seger banget dilihatnya, masih kinyis-kinyis. Untuk kolong-kolongnya nih, sasisnya juga bersih banget, nggak ada karat-karat, masih utuh. Knalpotnya juga bersih, velgnya, bannya ban AT. Kita lihat untuk baris keduanya, ini sealernya ori semua ya, ini ditutup karet biar nggak mentok-mentok. Tulangan juga ori. Ini untuk baris tengahnya, joknya tebel ya, desainnya sudah diganti kulit. Ada pengaturan AC, itu minusnya ini ya, ada yang patah di situ untuk pengaturan AC sama lampunya. Plafonnya tapi secara umum masih utuh dan termasuk masih lumayan bersih juga. Dan karpet bawaannya juga ada ya, bawaan Everestnya sudah pakai karpet dasar juga tapi gitu. Nah, ini untuk baris tengahnya cukup luas, kayaknya nggak bisa dimaju mundurin tapi untuk baris tengahnya ini ya. Dan ini untuk baris belakangnya masih lumayan lega sih, cuma agak dingklik aja modelnya.
gitu. Kemudian kita lanjut dari depan. Nah ini catnya masih mungkin kelihatan ya di kamera kulit jeruknya. Ini ada baret halus di sini. Dan ini sudah ada footstep juga. Kalau yang Ranger kan belum ada footstep, tapi ini ada footstepnya dan bikin ganteng juga ya, tampilannya nggak kosong. Sudah ada talang airnya juga. Oke, kita masuk ke dalam. Ini masih bawaan semua ya kacanya, Fomoco. Untuk kaca filmnya juga masih bagus, kesannya elegan ya, seperti tinted gitu. Kemudian ini untuk pintunya yang sebelah kiri juga masih ori, sealernya ori semua, nggak ada bekas tabrak. Dan ini untuk layout dashboardnya ya. Transmisinya manual 5 speed, kemudian 4x2 ya, belum 4x4 mobil ini. Oke, nah ini untuk bagian dalamnya. Nah ini untuk bagian dalamnya, head unitnya sudah layar ya. Kemudian AC-nya juga arah semburannya bisa lengkap. Kemudian ini tuas transmisinya manual 5 speed ya, masih enak sekali juga pindah-pindah giginya. Koplingnya juga masih nyaman. Ini dari dalamnya. Nah kemudian kita akan menyalakan mobilnya ya. Nih bodinya sebelah kiri juga masih kinyis-kinyis, bannya juga masih lumayan tebel, sasisnya bersih tuh, kolong-kolongnya sudah di salon ya mobil ini ya. Oke, masih seger banget, gagah. Headlamp juga masih termasuk bening untuk tahun segitu. Kalau bisa juga sih di stiker gitu, biasanya ada yang beberapa di stiker hybrid gitu, nanti juga bisa. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Alarm juga masih fungsi ya mobil ini ya, untuk lock dan unlocknya. Oh nampaknya, nah oke, lock unlock semua normal. Kita buka dulu. Nah ini untuk interiornya ya, kita coba start up dulu. Kilometer 200.000 ya. Suhu mesin sudah suhu kerja karena sudah saya pakai tadi ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke, mesin nyala. Indikator juga aman, nggak ada kendala. Tinggal indikator handbrake yang nyala ya. Oke, kemudian kita lihat dari sektor ruang mesinnya. Oh ya, kita lihat knalpot dulu, asapnya seperti apa. Oke, saat di start tadi asapnya normal, tidak ada asap berlebihan, nggak ada asap putih. Knalpotnya sangat bersih, atau asap hitam berlebihan. Kita coba nanti akan gas RPM tinggi juga ya. Oke, kita lihat dari ruang mesinnya dulu. Nah ini bukanya agak susah. Saya pause dulu karena berat sekali ya kapas ini. Nah ini untuk di sini memang ada asap tipis ya. Tapi kalau kita lihat dari stick oli-nya masih aman ya. Nggak ada oli muncrat maupun asap berlebih. Tenaga juga masih enak, insya Allah aman ya. Tuh dari stick olinya aman. Kalau dari atas memang global gasnya wajar ya untuk mobil common rail ya, agak tinggi memang. Nah tapi tidak terlalu ya, masih kategori aman. Tenaganya juga masih enak. Kemudian untuk tulangan-tulangan juga insya Allah masih aman. Plastiknya ada semua, nggak ada bekas tabrak. Sealer kap mesin juga ori semuanya, masih logo Ford asli ini ya. Oke, fokus. Oke, sebelah kanan, samping kiri juga aman. Kayaknya kompresornya juga belum lama ganti ya, kompresor AC nya juga dingin. Akinya juga starter masih jreng. Mesinnya halus suaranya ya, suaranya halus, nggak ada pincang, nggak ada bunyi kemelatak. Suaranya masih renyah, gurih.
remnya juga masih enak, master remnya juga masih bagus. Filter solarnya ada di sini ya. Ini kita dengarkan suara mesinnya, nggak ada rembes-rembes juga, saya cek mesinnya kering. Timing belt sudah saya cek kemarin, info dari bengkelnya ini belum lama ganti ya, timing beltnya masih bagus. Jadi timing belt harus dicek secara rutin, kalau bisa diganti per 40.000 60.000, karena kalau sampai putus timing belt, nah, bisa hancur mesinnya, bisa pistonnya nabrak ke klep nanti ya. Kalau fan belt aja aman, paling putus cuma AC-nya nggak dingin, tapi bisa overheat juga karena water pumpnya mati kan. Jadi semua juga harus dicek, terutama timing belt yang paling fatal. Turbonya ada sebelah sini ya, turbonya sudah di CT normal juga suaranya. Radiator juga aman, tidak overheat. Sudah ada tambahan untuk kipas pendinginnya juga. Oke, kita coba gas ya dan dengarkan suara mesinnya. Ini saya gas. Digas suaranya masih enak dan asapnya juga normal. Kita shoot dulu untuk asapnya ya, saya pause dulu. Oke, saya akan gas dengan RPM tinggi ya, ini karena saya sendiri jadi saya taruh bawah kameranya. Oke, asap juga normal ya. Sudah saya gas hingga RPM hampir 4000. Asapnya masih normal, baunya asapnya juga normal. Tenaganya juga masih enak. Suaranya halus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada ingin ditanyakan bisa langsung via WA saja. Nomor saya cantumkan di bawah. Suhunya masih normal. Tadi sudah saya gas sampai RPM hampir 4000 ya, karena redline-nya 4500 gitu. Karena mesin diesel kan nafasnya pendek-pendek. Oke, sekian. AC-nya juga masih dingin ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga olinya baru saya ganti ya. Baru aja 208.000 berapa ini, 208. Jadi siap pakai insya Allah. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.